Assalamualaikum siswa kelas 11 MIPA. Sekarang kita belajar kesetimbangan kimia yang merupakan materi terakhir di semester 1 kelas 11. Hal-hal yang harus kalian kuasai setelah belajar kesetimbangan kimia adalah konsep kesetimbangan. Kemudian bagaimana menentukan rumus tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau Kc. Kemudian menghitung harga Kc. Menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan Kp. Kemudian bagaimana mengaitkan nilai Kc dengan Kp. Kemudian kamu juga harus bisa menentukan nilai Kc baru dari antar reaksi yang saling berkaitan. Kemudian, kalian juga harus bisa meramalkan terjadinya kesetimbangan berdasarkan hubungan harga Qc, quotient konsentrat, dengan Kc, konstanta konsentrat. Kemudian, kalian juga harus memahami konsep-konsep dari pergeseran kesetimbangan atau Asas-Le Chatelet, dan juga kalian harus memahami kesetimbangan dalam industri. Nah, untuk submateri yang ke-9 yaitu kesetimbangan dalam industri, Ibu akan memberikan tugas literasi. Jadi kamu nanti diberi tugas untuk menuliskan pembuatan amoniak berdasarkan proses Haber dan pembuatan asam sulfat berdasarkan proses kontak dalam industri. Sekarang kita mulai dengan pengertian kesetimbangan dulu. Nah, dalam reaksi kimia itu reaksi ada dua macam, ada dua jenis berdasarkan arah reaksinya. Yang pertama adalah reaksi searah atau irreversible, tidak dapat balik. Artinya zat yang terjadi tidak bisa terurai lagi menjadi zat mula-mula. Contohnya, kalau karbon dibakar menghasilkan gas karbon dioksida, karbon atau batu bara. Nah, setelah terbentuk gas karbon dioksida, maka gas karbon dioksida ini tidak bisa balik lagi menjadi karbon. Maka ini disebut dengan reaksi irreversible. Kemudian yang kedua adalah reaksi dapat balik atau reversible. Contohnya, nitrogen dengan gas hidrogen akan membentuk gas amoniak. Sebaliknya, gas amoniak juga akan bisa terurai menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen. Sehingga reaksi pada reaksi reversible ini adalah yang kedua, jenis reaksi yang kedua, reaksi reversible, ini adalah reaksi irreversible. Maka pada reaksi yang dapat balik, kita dapat menuliskan dengan N2 gas plus hidrogen gas. Nah, inilah lambang dari reaksi dapat balik. Menjadi 2NH3. Nah, jadi reaksi ke kanan pembentukan amoniak dan reaksi perurian amoniak bisa digabung dengan penggambaran reaksi bolak-balik atau reaksi reversible. Nah, untuk memahami konsep kesetimbangan, kita ambil contoh kesetimbangan fasa pada air cair dan uap air. Misalnya ada dua gelas yang masing-masing berisi 100 ml air dan suhunya sama-sama 70 derajat Celcius. Tapi pada gelas yang pertama terbuka, kemudian pada gelas kedua tertutup. Nah, karena suhunya sama, maka laju reaksi penguapan, proses penguapan di gelas pertama dan gelas kedua itu laju penguapannya sama. Nah, karena di gelas satu
itu terbuka, maka berapapun uap air yang menguap tidak masalah. Udara atau atmosfer lingkungan sekitar masih bisa menampung uap air yang terbentuk dari penguapan pada gelas 1. Bagaimana proses penguapan pada gelas 2? Dengan laju yang sama, tapi dalam ruang yang tertutup. Maka pada suatu saat, uap air yang terdapat dalam ruangan ini, yang dalam ruang tertutup ini, sudah mencapai tingkat jenuh. Jadi, pada suatu saat dia akan mencapai tekanan uap jenuh. P jenuh. Artinya, ruangan yang terdapat di dalam gelas tertutup ini tidak bisa lagi menampung uap air yang terbentuk, yang baru terbentuk. Sehingga, kalau ada uap air yang terbentuk, maka misalnya ada sejumlah 2 molekul air yang menguap, maka akan balik lagi, akan terbentuk 2 molekul air yang mengembun. Jadi reaksinya menjadi bolak-balik. Nah, berarti pada inilah yang disebut dengan keadaan setimbang. Keadaan setimbang. Jadi pada saat kesetimbangan, bukan berarti proses penguapan berhenti, tapi tetap berlangsung, hanya laju penguapan air dari cair ke uap air sama dengan laju pengembunan dari uap air menjadi air yang cair. Maka pada keadaan setimbang itu terjadi kalau V1 sama dengan V2. Artinya laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan. Kemudian, karena punya laju reaksi, tapi laju reaksinya sangat kecil, maka terjadi di sini perubahan mikroskopis, jadi bersifat dinamis dan mikroskopis. Jadi pada keadaan setimbang reaksi tidak berhenti, proses penguapan tidak berhenti pada saat tekanan uap air pada gelas ini sudah jenuh. Tetapi seberapa jumlah mol air yang menguap, maka segitu juga jumlah mol air yang mengembun. Nah, karena sejumlah mol menguap sama juga sejumlah mol yang mengembun, akibatnya apa? Maka jumlah zat dalam setimbang itu tetap. Jadi, mol air yang berupa cair juga tetap. Kemudian, mol air yang berupa gas juga tetap. Nah, kemudian pada tabung 1, pada gelas 1 itu tidak terjadi kesetimbangan karena tempat dalam ruang terbuka. Jadi syarat kesetimbangan harus dalam sistem tertutup. Artinya tidak ada zat dalam kesetimbangan yang keluar dari sistem. Nah, jadi inilah syarat dari keadaan setimbang. Laju reaksi produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, kemudian bersifat dinamis, mikroskopis, artinya reaksi tetap berlangsung tapi dalam hitungan molekuler. Kemudian karena sejumlah reaksi yang ke kanan sama dengan ke kiri, maka jumlah zat dalam setimbang itu selalu tetap. Dan syarat dari terjadinya kesetimbangan harus dalam sistem tertutup. Sehingga kalau digambarkan, kalau misalnya ini adalah kesetimbangan antara fasa cair dari air dan fasa gas dari air, maka pada saat setimbang, maka V1 sama dengan V2. Inilah kondisi pada saat setimbang. Mula-mula tentu saja air akan menguap. Jadi laju ke kanan itu cepat. Kemudian reaksi baliknya
terjadi juga, sehingga pada saat V1 sama dengan V2, inilah terjadi kondisi setimbang. Kemudian, bukan hanya laju reaksinya, tapi juga jumlah zatnya, atau mol ya, jumlah zat. Jumlah zatnya tidak berubah. Jadi mol air dan mol uap air dalam kondisi setimbang itu selalu tetap. Untuk penentuan rumus Kc, maka kalau misalnya ini ada reaksi A plus B menjadi C plus D, maka harga Kc, kita lihat dulu reaksinya. Apakah fasa zat dalam reaksi sama atau tidak sama? Kalau fasanya sama, maka namanya kesetimbangan homogen. Kemudian kalau fasanya beda, maka namanya kesetimbangan heterogen. Nah, kalau misalnya di sini lihat A plus B menjadi C plus D, semua fasanya sama dalam bentuk gas, maka semua zat dalam reaksi ini A, B, C, dan D mempengaruhi harga K. Nah, tetapan kesetimbangan dirumuskan sebagai hasil kali konsentrasi zat-zat produk di sebelah kanan, berarti C dan D dibagi hasil kali konsentrasi reaktan di sebelah kiri ya, A dan B, masing-masing dipangkatkan koefisien reaksinya. Itulah yang dimaksud dengan rumus tetapan kesetimbangan. Nah, untuk kesetimbangan yang bersifat heterogen atau fasa berbeda, maka yang diperhitungkan hanya yang berupa larutan dan gas. Artinya kalau dia berupa padatan atau liquid, maka dia tidak mempengaruhi harga Kc, tidak mempengaruhi harga Kc, tidak diperhitungkan. Nah, sebagai contoh kita lihat misalnya soal nomor 2 ya. Nah, lihat semua fasanya gas, perurean PCl5 menjadi PCl3 dan Cl2, semua zat dalam reaksi berupa gas. Maka untuk harga K soal nomor 2, Kc sama dengan hasil kali konsentrasi produknya adalah PCl3 dan Cl2. Pangkat koefisien, ini sudah setara, koefisiennya 1, nggak usah ditulis, dibagi konsentrasi reaktan. Reaktannya adalah PCl5. Nah, inilah harga Kc dari soal nomor 2. Bagaimana misalnya nomor 3? Lihat, ini timbal sulfat dalam larutan akan terbentuk kesetimbangan ion Pb2+ dan sulfat 2-. Lihat, ini Pb sulfatnya padat, ini larutan. Maka harga K hanya dipengaruhi oleh yang berupa larutan, sehingga Kc dari soal nomor 3 adalah konsentrasi Pb2+ pangkat koefisiennya 1 kali konsentrasi sulfat 2- pangkat koefisiennya 1, dan dibagi reaktan. Reaktannya kan nggak ada yang bisa ikut memperhitungkan harga Kc, maka rumusnya cukup seperti ini. Bagaimana dengan misalnya soal nomor 5? Nah, kita lihat soal nomor 5. C-nya padat, gas, ini gas. Maka harga Kc hanya dipengaruhi oleh gas, sehingga rumus Kc dari persamaan kesetimbangan nomor 5 adalah selalu kanan pangkat koefisien dibagi kiri. Berarti konsentrasi CO pangkat koefisiennya 1, H2 juga 1, dibagi kiri. Yang kiri kan yang berupa gas hanya H2O. Nah, satu lagi ya, misalnya soal nomor 6. Setelah itu kalian harus bisa
menentukan rumus tetapan kesetimbangan. Nomor 6. Lihat, ini aquos, padat, padat, aquos. Jadi yang menentukan harga KC hanya yang aquos. Selalu kanan, konsentrasi kanan pangkat koefisien dibagi konsentrasi kiri pangkat koefisien. Lihat kanannya. Konsentrasi Zn2+. Pangkat koefisiennya 1. Dibagi konsentrasi kiri siapa? Ag+. Koefisiennya 2, maka pangkat 2. Nah, jadi perlu diperhatikan ya, cara menentukan rumus KC. Selalu hasil kali konsentrasi kanan dibagi hasil kali konsentrasi kiri, masing-masing dipangkatkan koefisiennya. Sekarang kita ke contoh soalnya. Sebanyak 2 mol HI dimasukkan dalam wadah bervolume 10 liter akan terurai sampai pada keadaan setimbang terbentuk 0,1 mol I2. Maka kita tulis lagi. Kemudian kita disuruh menghitung harga KC-nya. Tulis dulu reaksinya. 2HI menjadi H2 dan I2. Mula-mula HI-nya 2 mol, tentu saja mula-mula belum ada hidrogen dan iodin. Kemudian dia bereaksi. Nah, bereaksinya berapa kita nggak tahu, tapi dalam soal diketahui setelah setimbang terbentuk 0,1 mol iodin. Tadinya nggak ada. Pada saat setimbang ada 0,1. Berarti iodin yang terbentuk pada saat reaksi adalah 0,1 mol. Kalau iodin yang terbentuk 0,1 mol, ingat stokiometri kelas 10, perbandingan zat dalam reaksi sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau I2-nya 0,1, maka H2 yang terbentuk juga 0,1 karena koefisiennya sama. HI yang bereaksi 2 kalinya karena koefisiennya 2. Kita langsung aja menjadi 0,2 mol. Sehingga setelah setimbang, HI-nya menjadi mula-mula 2 mol dikurangi yang bereaksi 0,2, tinggal 1,8 mol. Hidrogennya tadinya nggak ada, terbentuk 0,1, maka 0,1 mol. Sehingga KC sama dengan konsentrasi H2 pangkat 1 dibagi konsentrasi I2 pangkat 1 dikali konsentrasi I2 pangkat 1 dibagi konsentrasi HI kuadrat karena koefisiennya 2. Masukin angkanya. 0,1 mol per, jangan lupa volumenya adalah 10 liter. Molar sama dengan mol per liter. 10 liter. Kali 0,1 mol per 10 liter dibagi 1,8 mol per 10 liter kuadrat. Nah, ini kan karena kuadrat ini pangkat 1, maka satuan ini habis dong, ya kan? Nah, ini juga habis, karena ini kuadrat, ini 1 ya. Kemudian molnya juga habis ya. Nah, berarti sama dengan 0,1 kali 0,1. 10 pangkat min 2, 0,01. Dibagi 1,8 kuadrat. 1,8 kuadrat itu 3,24. Sama dengan, ini kan sama dengan 1 kali. Nah, 1 dibagi 3,24 itu kira-kira 0,3. 0,3 kali 10 pangkat min 2. Sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3. Maka mana yang pas? Yang D ya. Nah, kemudian kadang beberapa soal
kita disuruh menghitung alfa. Nah, kita bahas di sini aja. Alfa disebut juga dengan derajat disosiasi, yaitu didefinisikan sebagai jumlah zat yang bereaksi dibagi jumlah zat mula-mula. Berarti kalau dalam reaksi ini, maka alfa sama dengan yang bereaksi kan 0,2. Dibagi, ini mol, dibagi mula-mula 2 mol. Nah, alfa itu nggak ada satuannya. Berapa yang harga jumlah yang bereaksi? Ternyata 0,2 dibagi 2, 0,1 atau 1/10. Jadi harga alfa itu adalah antara 1, nah lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 1. Kalau alfa 1 berarti zat tidak bereaksi. Kalau alfa 0 berarti zat tidak bereaksi. Alfa 0 berarti tidak bereaksi. Kalau alfanya 1 berarti reaksinya sempurna, irreversible. Kemudian kalau alfanya antara 1, 0, maka dia akan terjadi keseimbangan. Sekarang kita ke soal yang kedua. Pada suhu tertentu, dalam volume 1 liter terdapat keseimbangan SO3 menjadi SO2 dan O2. Kemudian mula-mula terdapat 0,5 mol SO3 dan setelah tercapai keseimbangan, perbandingan jumlah mol SO3 banding O2 adalah 4:3. Maka berapa harga tetapan keseimbangan pada suhu tersebut? Maka langkah pertama, kita tuliskan dulu reaksinya. 2SO3 menjadi 2SO2 plus O2. Semua berupa gas, maka semua diperhitungkan dalam menentukan Kc. Mula-mula itu 0,5. Kemudian mula-mula tentu saja produknya belum ada. Kemudian bereaksi, nah sehingga tercapai keadaan setimbang. Bereaksinya berapa? Kita nggak tahu, maka kita umpamakan dengan X. Kalau ini X, maka SO2 yang terbentuk juga X. O2 yang terbentuk separohnya, karena koefisiennya 1, jadi setengah X. Sehingga pada saat setimbang, berapa SO3 sisa adalah mula-mula dikurangi yang bereaksi. Jadi 0,5 min X. SO2-nya X, kemudian O2-nya setengah X. Nah, pada saat setimbang diketahui mol SO3 banding mol O2 adalah 4:3. Berarti kita tulis di sini. SO3 banding O2 pada saat setimbang adalah 0,5 min X banding O2-nya berapa? Setengah X sama dengan 4:3. Nah, kemudian ini kan kalau dalam matematika suku tepi kali suku tepi, suku tengah kali suku tengah ya. Berarti 1,5 min 3X sama dengan 2X. Berarti 1,5 sama dengan 5X. Ini kan pindah jadi plus ya. Berarti X-nya, Ibu tulis di sini, X-nya adalah 1,5 per 5. Berarti 0,3.
Sehingga mol SO3 pada saat setimbang adalah, langsung aja 0,5 dikurangi 0,3. Berapa? 0,2 mol. Mol SO2 sama dengan X. X-nya kan 0,3, jadi 0,3 mol. Kemudian mol O2-nya setengah X, berarti setengah dari 0,3, 0,15 mol. Sehingga Kc sama dengan konsentrasi SO2 kuadrat kanan kali konsentrasi O2 dibagi konsentrasi SO3 kuadrat. Masukin angkanya. Karena volumenya 1 liter, pembagi 1 kan tidak berpengaruh ya. Kita bisa langsung ke molnya yang sudah menunjukkan molaritas, yaitu 0,3 kuadrat kali 0,15 dibagi 0,2 kuadrat. Kita geser ke sini. Kc-nya berarti 9 kali 10 pangkat min 2. 0,3 kan 3 kali 10 pangkat min 1 ya. Kali 15 kali 10 pangkat min 2 per 0,2 kali 0,2, 4 ya. 4 kali 10 pangkat min 2. Ini kan secara matematik ini bisa dicoret ya. Nah, 9 kali 15, 135 ya. Kali 10 pangkat min 2 dibagi 4. 135 bagi 4. Berapa? 33,7 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 33,7 ya, berarti 0,337. Jawabannya adalah B. Sekarang kita ke, nah, untuk soal-soal kesetimbangan itu tipe soalnya banyak banget, makanya harus diperhatikan ya. Kemudian, ini contoh yang ketiga, ditanya derajat disosiasi, berarti ditanya alfa. NH4Cl, kita tulis dulu, amonium klorida gas, kalau dipanaskan akan terbentuk NH4. Terbentuknya NH3 ya. NH3 gas plus HCl. Dia membentuk kesetimbangan karena dalam ruang tertutup. Volume dalam ruang 1 liter. Kemudian kita hitung dulu mol dari amonium klorida. Adalah gram per mr, ya kan? Sehingga 321 gram kali setiap mr-nya berapa? 53,5 ya. 53,5 gram itu 1 mol. Dapatlah angka berapa? 6 mol. Berarti mula-mula 6 mol. Mula-mula amoniaknya nggak ada. Kemudian setimbang. Kemudian bereaksi, terurai. Berapa yang terurai? Disosiasi atau bereaksi. Ini X, ini X, ini X.
Maka pada saat setimbang, amonium kloridanya tinggal 6-X. NH3-nya X. Diketahui amonium klorida banding NH3 adalah 1:2. Berarti NH4Cl banding NH3 berapa perbandingannya? 1:2. Berarti 6-X banding X sama dengan 1:2. 12 min 2X ya. Ini kan kali ini ya. Kemudian sama dengan X. Berarti 12 sama dengan X. Ini pindah menjadi plus 2X. Sama dengan 3X ya. Berarti X-nya adalah 12/3 sama dengan 4. Nah, X-nya 4. Ini kita langsung aja di sini 4. Berarti alfa sama dengan adalah zat yang bereaksi dibagi zat mula-mula. Berarti 4/6 sama dengan 2/3 ya, 2/3. Oke. Perhatikan untuk contoh soal yang keempat. Pada reaksi kesetimbangan X plus 2Y menjadi XY2, harga Kc-nya adalah 0,25. Kemudian, yang ditanya adalah berapa jumlah mol X harus ditambahkan pada 4 mol Y dalam volume 5 liter agar pada keadaan setimbang terbentuk 1 mol X2. Maka langkah pertama, kamu tulis dulu reaksinya. X plus 2Y membentuk kesetimbangan XY2. Kemudian harga Kc-nya 0,25 dan volumenya adalah 5 liter. Kemudian pada kesetimbangan selalu kita tuliskan mula-mula reaksi setimbang. Berapa jumlah mol X harus ditambahkan pada 4 mol Y? Berarti mula-mula ada 4 mol Y. Y-nya ada 4 mol. Berapa jumlah X-nya? Itu yang ditanya. Agar pada keadaan setimbang terbentuk 1 mol XY2. Nah, maka kita misalkan mol X yang ditambahkan adalah A mol. Maka kita tulis di sini A mol. Kemudian, jadi mula-mula X-nya A mol. Ini yang mau dihitung. Y-nya 4 mol. XY-nya mula-mula belum ada. Kemudian mereka bereaksi X dan Y membentuk XY2, sehingga pada saat setimbang terbentuk 1 mol XY2. Tadinya tidak ada, saat setimbang terbentuk 1 mol, berarti yang bereaksi adalah 1 mol untuk XY2-nya. Kemudian untuk 2Y-nya, untuk Y-nya, koefisiennya 2, berarti 2 kalinya, 2 mol. X koefisiennya sama dengan XY, berarti sama molnya, yaitu 1 mol. Sehingga pada saat setimbang, X sisa adalah A-1 mol. A-1 mol. Kemudian Y-nya, tadinya mula-mula 4 mol, dikurangi yang bereaksi 2 mol, menjadi tinggal 2 mol. Nah,
Berarti inilah komposisi pada saat setimbang. Diketahui harga KC-nya adalah berapa? 0,25. Sementara rumus KC-nya adalah hasil kali konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi hasil kali konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Jadi konsentrasi XY2 dibagi konsentrasi X kali konsentrasi Y kuadrat. Karena Y-nya koefisiennya 2. Kemudian kamu masukkan angkanya. KC-nya berapa? 0,25 sama dengan XY-nya adalah 1 mol per 5 liter. Nah, untuk mempermudah kita tidak tuliskan satuannya 1/5, 1 mol per 5 liter. Kemudian X-nya adalah A-1/5, A-1 mol per 5. Sementara Y-nya adalah 2 mol per 5 liter kuadrat. Tulis di sini 0,25 sama dengan 1/5 per A-1/5 kali 2/5 kuadrat. 4/25. Sama dengan 1/5 per A-1 kali 4. Berarti ini karena nggak muat, Ibu tulis di sini ya. 0,25 sama dengan 1/5 per A-1 kali 4. Berarti 4A min 4 per 5 kali 25, 125. Berarti 0,25 kali 4A min 4 per 125 sama dengan 1/5. Sekarang, ini berarti 0,25 kali 4A. Tinggal A ya. A min 1 per 125 sama dengan 1/5. A min 1 sama dengan 1/5 kali 125 sama dengan 25. Berarti A-nya adalah 25 plus 1. Berapa? 26 ya, mol. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, demikian cara mengerjakan soal-soal tetapan kesetimbangan. Banyak sekali variasi soalnya. Yang terpenting adalah kalian memahami konsepnya, sehingga apapun bentuk soalnya bisa kalian kerjakan dengan